Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk selalu memperbaiki kualitas keimanan kita. Seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu nikmat kepada kita? Tentu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua yang selalu cinta, yang selalu taat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam public speaking kemarin, ada salah satu ketakutan manusia, ya, di antara 3 ketakutan manusia yang dirasakan manusia adalah salah satunya adalah al-maut, yaitu mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru hazimil lazzat, yakni al-maut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazimil lazat, sebuah pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Allah juga mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap jiwa yang hidup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, kematian ini merupakan sebuah hal yang pasti, yang tidak bisa ditunda atau didahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah datang, sudah menemui kita semua, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ajal itu untuk diakhirkan walaupun hanya 1 detik. Oleh karena itu, karena kita itu semua akan merasakan yang namanya kematian, maka jangan takut. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bagaimana kematian kita itu menjadi sebuah yang indah, kematian yang diidam-idamkan,
kematian ketika kita menghadap Rabb Ilahi itu menjadi sebuah keindahan. Maka yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sebuah kematian, yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Untuk mempersiapkan amal yang terbaik. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tuh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsanu amala, ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan amal yang terbanyak, bukan solatnya yang paling banyak, tapi solatnya yang terbaik. Bukankah sedikit banyak manusia yang solat, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, salatnya lalai. Alladzina hum yura'un, salatnya karena ria, salatnya karena pamer, salatnya karena dia ingin dikatakan sebagai abid, ahli ibadah, salih, orang-orang yang salih, salihat dan lain sebagainya. Allah tidak menginginkan orang-orang seperti ini, tapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kualitas daripada amal manusia tersebut. Dalam tafsir As-Sa'di, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu apa? Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Itulah yang Allah inginkan. Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat yang terbaik. Yang kedua, dalam tafsir As-Sa'di, yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah mutaba'ah. Ibadah kita sesuai dengan contoh daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang istiqamah dalam sebuah peribadatan, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika sakaratul maut malaikat itu akan turun kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan alla takhafu,
Jangan takut, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan bersedih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Enak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kabar gembira, wa abshiru bil jannah. Allah memberikan sebuah kabar gembira, yaitu akan memasukkan orangnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang harus kita persiapkan selain amal terbaik adalah amal yang mengalir, amal yang terus mengalir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin." Kalau kita itu meninggal, kalau kita itu mati, inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin, seluruh amal kita akan terputus kecuali 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Harta kita yang kita tempelkan di masjid yang tercinta ini, sampai akhir hayat pun, sampai kiamat pun, kalau masjid ini masih dipakai untuk peribadatan, kegiatan-kegiatan yang positif, amal itu akan terus mengalir. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, amal yang tidak akan terputus amalnya walaupun kita sudah meninggal adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh, anak yang soleh walaupun orang tuanya jauh di sana. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan untuk mempersiapkan kematian kita adalah menjadikan amal-amal kita itu mengalir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan sebuah kematian adalah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mencabut nyawa kita menjadi husnul khatimah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan kematian ini dengan semaksimal mungkin dengan cara amal yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah amal yang mengalir, dan yang ketiga adalah berdoa agar kita menjadi pribadi-pribadi yang husnul khatimah. Mungkin ini saja kultum dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.